Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Salam sehat. Sangat bersyukur kalau kita bisa kuat, bisa sehat sampai saat ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami berada di Sidoarjo dari satu taman Abirupa. Ya, nggak jauh dari kediaman om saya yang kami kunjungin lagi sakit. Kita lagi berada di taman. Ya, kita ambil kesempatan untuk boleh live ini rekam pada saat ini. Ya, kita buka dari Yeremia 17. Ya, Yeremia 17. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi yang tahu hati kita licik, saudara, kita sendiri dengan Tuhan sebenarnya. Ya, bisa aja ada orang-orang di sekeliling kita yang mengetahui. Tapi kalau kita peka dengan Tuhan, pasti kita tahu, ya, karena di dalam terang itu semua akan ditelanjangin, Bapak Ibu. Namun pada siang hari ini, bagaimanapun hati kita, liciknya hati kita, Tuhan yang Maha tahu. Ya, makanya dikatakan di sini, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki, ya, dikatakan di situ, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Bapak yang Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita heran dengan segala yang terjadi dalam hidup kita. Memang dalam hidup ini pasti ada ujian, ada tantangan, banyak persoalan, saudara. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, coba kita cek and recheck hati kita. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau memang kita melakukan segala sesuatu sudah pada jalurnya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus, walaupun dia tidak berdosa, walaupun dia tak bersalah, dia harus melewati, dia harus menerima cawan itu. Saudara, itu indah di hadapan Tuhan. Itu pun ketika dia harus mau disalibkan, dia harus bergumul di Taman Getsemani. Bagaimana dengan kita yang masih jauh dari kebenaran, tapi kita percaya, karena kita tahu, saudara, masalah hati kita hanya Tuhan yang tahu dengan kita. Namun ada satu hal yang dikatakan di sini, ya, setiap orang akan menerima setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Seperti di Galatia, ya. Kita buka dari Galatia 6, ya. Ini suka kami beritahukan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menuai dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita menabur daging, kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tapi kalau kita melakukan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Satu hal, saudara, kalau kita menabur yang baik, pasti kita mendapatkan yang baik, saudara. Ya, cepat atau lambat kita pasti menuai. Ya, jangan kita katakan aku sudah baik, tapi kenapa saya tidak menuai seperti ini? Saudara, waktu yang menjawab. Kan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Itu makanya pada saat ini mari terus melakukan yang terbaik. Jaga hati kita. Di Amsal 4 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan dari Taman Abirupa. Kita bersyukur, kami bersyukur, saudara, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk doa-doa dari jemaat GGV Philadelphia, secara khusus Dewan Gembala dan juga pendoa, bersyukur kami bisa live pada siang hari ini. Terus doakan, besok kami akan balik ke Jakarta karena ada tugas yang harus kami lakukan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.